Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Untuk terjemahan per ayatnya teman-teman bisa perhatikan ya, karena memang sudah jelas tertera. Terjemahan keseluruhan ayat. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah turunkan oleh Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya hanya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya, ayo kita identifikasi hukum bacaan tajwidnya. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan ya. Huruf yang berwarna biru pada kalimat wa anzalna ilaika terhukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat atau pada kalimat yang berbeda, sehingga panjangnya bisa 2-5 harakat. Selanjutnya perhatikan kalimat yang kedua, musaddiqan lima. Huruf yang berwarna biru terhukumi idgham bila guna karena ada fathatain bertemu dengan lam yang merupakan huruf idgham bila guna, sehingga dibacanya dimasukkan tanpa dengung atau tanpa dipanjangkan. Musaddiqan lima. Selanjutnya perhatikan kalimat lafaz wa muhaiminan alaih. Huruf yang berwarna biru terhukumi izhar halqi. Kenapa? Karena ada fathatain bertemu dengan ain yang merupakan huruf izhar halqi, sehingga bacanya harus dijelaskan wa muhaiminan alaih. Selanjutnya perhatikan kalimat lafaz yang keempat, amma ja'aka. Huruf yang berwarna biru terhukumi mad wajib muttasil. Kenapa? Karena antara mad dan hamzah bertemu dalam satu kalimat atau dalam lafaz yang sama. Dibacanya panjang 5 harakat. Amma ja'aka. Tiga kalimat yang pertama itu berlawanan. Pada kalimat yang pertama huruf madnya di lafaz anzalna, sedangkan huruf hamzanya di lafaz ilaika. Sedangkan kalimat yang keempat antara mad dan hamzahnya sama-sama di lafaz ja'a. Terakhir perhatikan kalimat yang kelima, ja'alna. Di situ ada huruf alif didahului huruf nun yang berharokat fathah sehingga panjang 2 harokat atau 1 alif. Ja'alna.
dan terhukumi matobi'i. Untuk asbabun nuzulnya, tidak ada sebab khusus dari turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini. Menelaah tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 48 atau isi kandungannya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan kebenaran. Kedua, Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga menjadi pengawas, penjaga, dan pemelihara kitab terdahulu, mana Al-Quran menjadi tolak ukur kebenaran dan menjadi saksi keabsahannya. Selanjutnya yang keempat, Allah memerintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya yang kelima, Allah menuntun umatnya dengan aturan-aturan. Selanjutnya yang keenam, Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat Nabi terdahulu. Yang terakhir, Allah menganjurkan untuk setiap umatnya berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak melaksanakan perbuatan yang sia-sia. Puncak dari materi ini adalah bagaimana kita mampu menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Kedua, melakukan dengan penuh semangat. Ketiga, menjaga konsistensi atau berkesinambungan. Keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dari 6M yang sudah kita lakukan di atas, maka manfaat yang akan kita terima yang pertama, memperoleh ridho Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan terakhir, mempererat hubungan antara sesama manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.